Oke, selamat malam. Wah, ini dengan Beat FISP masih kisaran per downdraftan. Nah, cuman ini sedikit ada yang berbeda dan mungkin kita gambarin jelasin dari awal dulu bahwa Beat ESP ini tadinya pakai bore up 130 cc dengan head standar, tapi kayak Livorno lah, cuman cc nya naik jadi 130. Juga tambahannya yaitu ECU dan set TB downdraft. Ini TB nya menggunakan Vario 150, manifoldnya downdraft. Nah, ini sebelum lari ke manifold ini kita jelasin dulu ini kemarin. Jadi sekalian cuplikan ya mengenai Beat ESP 130 cc tune up, 130 cc standar. Nah, enggak tune up soalnya HT standar. Nah, ini pistonnya 54,5, enggak sampai 55. 54,5, terus bloknya kita Coulter, terus head porting polish, lalu noken asnya custom dari kita, lalu perek clapnya pakai perek clap racing, jelas sudah ganti, lalu ECU nya Juken 5 plus BRT. Nah, untuk TB nya ini menggunakan TB Vario 150 dengan gas spontan ini KTC udah diganti juga. Lalu injektornya standar, injektor standar, nanti kita mapping, kejar dari mappingannya yang dibasahin biar bisa ketemu tetap ora kiriten. Lalu manifoldnya downdraft. Nah, ini manifold downdraft ini kali ini kita nggak pakai bahan downdraft kayak biasanya, cuman manifoldnya ini dengan bahan standar Beat yang sudah kita custom naik lurus, tanpa menggunakan bahan lain gitu. Jadi bahan standar manifold standar, tapi kita custom untuk bisa menjadi downdraft dan PNP ke TB Vario 150 dan head standar porting. Nah, ini bisa kita lihat bareng-bareng. Mungkin bisa teman-teman lihat secara flow up-nya ini juga udah lempeng tanpa ada kendala. Nah, gitu ya. Nah, itu bisa langsung menuju importingnya, langsung menuju lubang importingnya. Padahal jadi kita sesuaikan dari manifoldnya, ukuran manifold standar itu kita sesuaikan dengan diameter TB Vario 150. Ini yang totalnya 26. TB Vario 150 kan 26 mili. Lalu yang di head nggak sampai segitu. Jadi nanti yang penting tetap nggak ada nutnya, lurus. Ini ada, nanti kita ukur diameter mulai dari dapat TB sampai dapat intake portingnya, lubang porting innya. Nah, itu kemarin sudah kita nyoba aplikasiin. Kelebihannya jadi lebih bisa kita nyesuaiin nih derajat tegaknya kita bisa seenak udelek dhewe gitu. Mau lurus banget iso, rada nekok iso, agak kayak normalnya downdraft juga bisa. Nah, ini untuk ini kita nggak tegak-tegak banget, tapi juga nggak turun banget. Tapi kalau daripada downdraft biasanya itu lebih tegak ini ya. Kemarin udah kita ukur, ini ada tambahan 3-4 derajat lah, lebih naik daripada jika menggunakan manifold downdraft custom biasanya kita yang menggunakan CBR, yang kita custom, CBR kita custom. Nah, ini tapi kekurangannya adalah menggunakan bahan standarnya manifold bawaan motornya. Jadi kecuali kita belanja sendiri, manifold sendiri, lalu kita custom sendiri, jadi tanpa bawaannya sih utuh, itu juga bisa. Cuman jika tidak, itu akan membeli itu akan menggunakan bahannya manifold standar bawaan motornya.
Nah ini kita alas, kita bentuk, lalu dalamnya jelas sudah lurus tadi ya, udah kita video. Nah ini untuk masalah soketnya, ini aman banget, masih ada sisa space berapa senti ini, udah tebel, masih banyak ya gitu. Ini untuk ESC, TPS masih bisa kepasang semua dan jaraknya masih aman semua, alias dia nggak kedekatan tapi juga nggak kepanjangan. Nah ini masih bisa. Andaikan mau request agak turun lagi juga bisa, ini tergantung. Jadi nanti tinggal ukurannya aja, ukuran panjangnya itu juga akan ngaruh di speknya motornya, sama mau buat panjang, buat pendek gitu. Larinya itu kan akan semakin pendek, panjang manifoldnya akan semakin gimana gitu. Nanti tergantung kebutuhan motornya intinya. Nah ini jika mau dipendekin intinya masih bisa kesimpulannya. Lalu jika mau dipanjangin maksimal nanti tergantung potongan dari bawaannya manifoldnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain dari bengkel lain atau teman-teman yang udah sendiri juga udah pernah custom seperti ini ya. Ini sekedar kita sharing aja bahwa menggunakan manifold standarnya bisa kita custom seperti itu untuk menjadi manifold downdraft. Nah ini untuk TPS tadi udah. Nah ini untuk join injektornya dan posisi injektor ini menggunakan joinnya Yamaha. Nah, sebenarnya teman-teman jika menggunakan joinnya dari Vario 125 itu bisa. Kalau CBR nanti ndangak banget dan nggak bisa karena ini bahannya standar, atau menggunakan join standarnya tapi nanti gaduh. Nah opsinya bisa pakai ini, join Yamaha ini bisa. Kalau enggak join Vario 125 yang model junting itu, nyiku, bolongannya nyiku kanan kiri itu. Nah ini yang diaplikasikan sekarang adalah join injektor dari pakai menggunakan Yamaha, joinnya Yamaha. Nah ini posisinya kelebihan kekurangannya. Kelebihannya jelas dia bebas gerak, jadi bebas gerak, nggak gaduk apa-apa. Ketika nanti ngesok juga nggak natapi apa-apa. Nah, tapi kekurangannya kita mesti ngepasin bautnya. Nah itu kan bautnya ada di situ tuh. Kalau mau pakai Yamaha itu bisa didapatin yang posisinya di situ. Nanti joinnya miring ke sana, bautnya dapat yang itu. Nah ini kalau standarnya kan dari sana nih, terus gaduk ini. Ini jadi diusahakan tuasnya menghadap ke kanan, lalu soketnya ada di depannya. Jadi free banget, nggak kena apa-apa dari selang dan head dan bagasi juga nggak mempengaruhi atau nggak ketika gerak sok boncengan maupun enggak itu juga nggak gimana-gimana, nggak bakal ada resiko untuk ketutuk atau ketatap. Jadi nggak ada resiko nabrak, jadi nggak bakal patah atau mempengaruhi sirkulasi bensinnya. Oke gitu. Nah, ini menggunakan ini sekedar apa namanya, sharing mengenai intake custom yang bukan menggunakan bahan sendiri, bukan bahan lain tapi menggunakan bahan bawaan manifoldnya sendiri. Nah ini untuk estimasi harganya jika menggunakan intake standar kita custom sendiri itu bersih tanpa TB itu estimasi 200-an. Tapi jika set dengan TB estimasinya 400 sampai 450-an. Itu udah set sama TPS, udah apa dengan manifold customnya tinggal tancep seperti itu. Oke mungkin gitu aja mengenai manifold downdraft dengan bahan standar, manifold standarnya di custom. Nanti untuk closingnya kita coba hidup.
kurang lebihnya seperti itu. Nanti mungkin bisa jika teman-teman yang udah mengaplikasiin hal yang sama bisa kita sharing di kolom komentar, atau jika ada yang penasaran dan pengen custom ataupun mau langsung ke bengkel juga silahkan, bisa langsung hubungi WhatsApp atau via DM IG yang sudah ada di deskripsi. Baik, itu aja, semoga bermanfaat. Terima kasih, kita lanjut di part-part selanjutnya.